ini. Nah, sebentar, saya minta konfirmasinya. Ketika saya pindah ke sini, tampak nggak mahasiswa? Tampak, Bu. Apa? Ini yang tampak itu yang PowerPoint-nya, Bu. Oke, Kak pindah ke sini, tampak lagi? Iya, Bu. Oke. Ke SPSS-nya. Terima kasih. Minta buka salah satu aja. Biar tidak semuanya. Oke. Oke, ini cuma satu ya. Saya sebenarnya sudah punya data mungkin ya ini ya. Enggak terlalu banyak ngetik ya mungkin ya. Cuma sudah file open. Oke. Saya langsung ke sini aja ya. Saya buka. Oke. Mungkin sudah tampak ya. Ini yang diklik variable view dulu. Di sini ada variable view. Saya akan mencoba menghilangkan yang sini. Oke, tak buang. Nanti ini terlalu banyak ya. Oke. Ini di sini nih awalnya kosong ya layarnya sebenarnya. Ini awalnya kosong sebenarnya, kayak seperti ini awalnya. Nah, itu kita ketik gender. Kenapa gender? Karena di sini, di sini kan kita perlu ada berapa variabel yang harus kita ketikkan. Gender, masa kerja, pendidikan, sama kinerja. 4 variabel. Maka 4 variabel tadi saya ketikkan di sini. Akan ada misalkan gender. Ini tidak boleh sama variabelnya, jadi tidak bilang GDR gitu aja. Itu adalah gender. Nah, terus atau saya buka yang baru aja ya. Kita buka baru lagi mungkin file. Nah, anggaplah gini awalnya. Kita buka yang baru. Kita kan punya 4. Gender, masa kerja, pendidikan, sama kinerja. Perlu kita ingat, gender, masa kerja, dan pendidikan ini punya kategori. Kayak ini, gender kategorinya ada 2, laki, wanita. Masa kerja kategorinya ada 3, yang 1 sampai 10 tahun, kategori 1, 11 sampai 20 tahun, kategori 2, 21 sampai 30 tahun, itu kategori 3. Pendidikan kategorinya ada 5. 1 itu SD, SMP,
ketiga SMA, sarjana 4, terakhir magister itu adalah 5. Tapi kinerja tidak berkategori karena dia bisa dioperasikan secara aljabar. Sehingga ini bisa kita cari rata-ratanya. Tapi kalau ini nggak bisa cari rata-rata. Ya, ini kategori datanya. Kita cari rata-rata berdasarkan codingnya nanti. Oke. Dari sini kita mau ngetik ke ini yang kosong ya. Kita lihat lagi variabelnya gender, masa kerja, pendidikan, kinerja. Sini ingat ya, yang diklik bukan data view tapi variabel view. Gender. Langsung di enter ke bawah. Nah, itu sudah ada. Sementara kita biarkan. Habis gender, masa kerja. Kita ketik aja. Masa kerja. Oops. Sorry. Masa underscore kerja. Ini nggak boleh ada spasi. Setelah masa kerja, pendidikan. Setelah pendidikan, kinerja ya. Kinerja pegawai. Gender, masa kerja, pendidikan. Oke. Kinerja pegawai. Nggak boleh spasi ya. Kalau mau membuat spasi pakai underscore. Biarkan dulu. Nah, kita lihat gender itu sebelah type-nya itu numerik, ya kan, dia numerik. Weighted-nya itu berapa kita? Kalau kita lihat data kita ini yang di sini, ini kan nggak membutuhkan lebar banyak-banyak ya, kita anggaplah 8. Tambah 8 ini ya, 8, kalau kita butuh ngisi ya 8 karakter sudah banyak. Desimalnya, ini kan tidak ada desimal, orang dia bulat semua, bukan 1,5, 2, ini sekarang nggak ada toh, kinerja juga enggak, gender apalagi, masa kerja dan pendidikan mau dia pelabelan dalam bentuk bulat, yang ini juga tidak memuat koma, maka di sini kita buat desimalnya 0, ya kan? 0, tidak ada berapa angka di belakang koma, nggak ada. Oke. Sudah? Dari sini, ini ketika kita isi, ini sudah saya isi semua, nanti tinggal jalan, ya. Itu ada di sini. Nah, ini label dibiarkan, value yang nanti kita isi. Nah, di sini. Nah, ini sudah terisi semuanya. Kita kasih contoh satu ya, saya balik ke sini, nanti daripada satu-satu. Ini kan ada value. Nah, ini kalau saya ngisi di sini maka saya harus ngisi ini semua satu-satu. Terlalu panjang. Nah, ini kan kosong. Ini tampilan kosong ya. Nun kosong. Nah, di sini yang tak nun kan cuma 1. Nah, ini diklik. Jadi ketika kalian klik sini, ini klik yang warna titik 3 ini. Nah, value-nya apa? Value itu ini. Ini ada 1, ada 2. 1 laki-laki, 2 wanita. Balik ke sini kita. Value 1. Labelnya siapa? 1 kan laki-laki. Udah di add. Nah, yang kedua apa? Wanita. Add. Klik. Kita oke. Nah, muncul bahwa laki-laki 1, wanita 2 kategorinya. Nah, ini kenapa saya tidak menggerakkan yang sini, value-nya. Karena ini kan saya harus ngisi lagi, itu kan lumayan banyak kategorinya. Nah, itu kalau saya ketik di sini jadinya ini. Ini tak klik ya, value-nya 1 itu yang 1 sampai 10 tahun, ini 11 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun. Yang ini yang banyak, 1 untuk SD, SMP, SMA, sarjana, magister. Sedangkan yang kinerja kita nggak perlu value, kan dia bukan data kategori, 0 kan saja. Oke. Nah, sudah ketemu nih di sana. Oke. Dari sini kita kan sudah ngisi ya. Kalau kita ngisi yang terisi itu yang sini.
Udah penuh semua nih. Ini sudah penuh terisi. Oke. Kalau ini sudah penuh terisi, sekarang kita mau melanjutkan ke data view. Kita bener nggak? Oh, oke, sorry, ini juga sudah terlanjur saya isi. Contohnya ini aja deh. Gender tak isi deh. 1 ini untuk laki-laki. 2 untuk wanita. Klik. Nah, ini sudah ada kategorinya. Terus kita ke data view. Kita ngisi data gendernya. Gendernya ini berapa? 1, 2, 2, 1. Kita lihat ya, 1, 2, 2, 1. 1, masih 2, 2, 1. Terus 1, 2, 2, 1. Ini ada 1 lagi, 2, 2, 1, 1. Sorry. 1 lagi, 2, 2, 1, 1. Yang ke 10, 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2. Ke 14, 2, 2, 1, 2. 14, 1, 15, 2. 14, 1, 2. 1, 2. Oke, kita isi seperti ini. Nah, sama di yang ini sebenarnya sudah saya isikan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, lalu kita mau melihat ini. Mau melihat kalau kita sudah ngisi ini sesuai dengan data yang tadi ini bisa kita lebarkan ya. Biar nggak putus-putus itu pendidikan, kinerja pegawai. Nah, ini diisi sesuai dengan data yang ada di sini. Oke, nih sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang kita, kalau ini memang sudah terisi ya semua, maka kita akan masuk ke bagaimana sih menyajikan data itu tadi. Nah, itu yang paling penting ya. Kita mau menyajikan data itu kita menggunakan ini, menu-menu yang ada di atas ini. Kita lihat dulu, analyze, ya. Setelah analyze, kita cari descriptive statistik. Nah, jadi analyze, descriptive statistik, baru kemudian ke frekuensi. Klik. Nah, sudah muncul. Kita mau melihat gambaran ini semua. Yang mana? Yang gender, karena yang kategori ya. Yang ini, kemudian yang pendidikan. Oke, kalau 3 ini sudah semua, gitu ya. Kita mau melihat ininya ya, apa? Untuk ininya, sebentar, ini tak cancel dulu. Ini mau tak ubah ke scale ini, bukan nominal ya, ini kan skala. Skala ini, scale, oke. Kemudian klik analis, ya, analyze, deskriptif, frekuensi, gender, masa kerja, pendidikan, sudah. Kemudian kita mau melihat tampilan-tampilan tadi. Di sini kan tadi ada macam-macam ya. Ada histogram, bisa juga diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ya kan? Kalau kita lihat, maka kita mau menampilkan di sini dalam bentuk bar chart dan frekuensinya. Nah, kita lihat di sini, ini ada chart. Ini kan kita mau menampilkan gambar-gambar nih.
Misalkan kita mau ngambil bar chart, ya kita klik aja bar chart. Nah, berarti di sini kan kita mau menampilkan histogram. Klik histogram, show normal, ya kan? Normal kurva istilahnya. Kemudian kita mau lihat ini continue. Klik. Kita nggak usah ngitung. Oke. Bisa kita lihat di sini tampilannya. Nah, muncul ya. Statistik. Tiba-tiba muncul gendernya 15. Masa kerjanya 15 orang. Pendidikannya 15 orang. Oke, mohon maaf saya tidak bisa memperbesar. Ini tampak enggak di ini? Di apa? Di layarnya kalian. Tampak Bu. Mohon maaf ya, ini kecil mungkin. Jadi gender 15 orang, masa kerja 15, pendidikan 15. Itu kita lihat ya. Di sini. Ini kan 15 orang. Gendernya 15, masa kerjanya 15. Pendidikannya 15. Oke. 15 orang. Nah, tapi ini secara secara keseluruhan. Tapi dia dipisah frekuensinya. Laki-laki bener enggak? Laki-laki 7 orang. Perempuan 8 orang. Padahal kan kita memasukkan angkanya 12 12 kayak gitu kan. Nah, bener enggak laki-laki itu 7 orang? 1 2 3 4 5 6 7. Yang satu itu simbol 1 itu 7. Perempuan berarti 15 kurangi 7, 8 ya. Nah, kita dapat di angka statistik ini. Di gender, laki itu 7 orang, perempuan 8. Jadi totalnya pegawai itu 15. Persen 46,7 itu adalah 7/15. 8 itu per 15-nya 53,3. Sehingga kalau kita total persentasenya adalah 100%. Oke. Dan selesai masa kerja. Masa kerja yang ternyata kerja dari 15 orang yang kerjanya antara 1 sampai 10 tahun itu ada 2 orang. Nah, masa kerja itu kan 1 ya ininya. Simbolnya. Yang 1 berapa orang? 1 2. Betul kan 2 orang? Muncul di outputnya. Dia bagi sendiri. Persentasenya ini. 2
kemudian ini kita ketik order. Order itu ini, artinya kita manggil dia, gitu ya. Order dalam bentuk apa? Analisis. Artinya kita manggil frekuensi variabel yang mana? Yang gender, masa kerja, sama pendidikan dianalisis. Dan yang kedua, kita juga mau ngetik frekuensi. Mohon maaf Ibu, Ya, sepertinya Ibu tadi keluar dan baru masuk, jadinya tidak ada PowerPoint-nya. Dan tadi kepotong penjelasannya Ibu. yang mana? Mulai dari yang mana? Tadi baru sampai yang menampilkan chart itu sepertinya Bu. Cat yang mana? Yang pas waktu klik atau yang pakai sintak? Yang klik. Yang klik. Waduh, jauh banget ya. Sebentar. Yang ini menyampaikan yang ini sudah analyze, deskriptif, frekuensi ini sudah belum? Sudah Bu. Sudah. Yang barcat, yang klik ini belum? Baru sampai situ Bu. Sampai yang tadi barcat ini ya? itu juga sudah. Ini Ya. yang barcat sudah? Sudah, tadi sampai klik itu Bu. Oke. Sudah ya. Berarti sudah tahu ya, kalau ini tak klik barcat nanti jadinya apa, sudah tahu ya? Iya, terima kasih Bu. Oke, saya tak ganti ke sintak ya. Nah, selain menampilkan yang bentuknya seperti ini, kalau barcat kan bentuknya kelihatan ya. Di bawahnya itu keterangannya jelas, ada laki, wanita. Kalau tadi dia dalam bentuk histogram kan enggak. Gendernya 1, 2 gitu ya. Kemudian masa kerjanya, masa kerja 1, 2, 3 yang dia memang nilainya, codingnya. Kalau ini enggak, 1 sampai 10 tahun gitu ya kalau barcat. 11 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, laki ini wanita. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada ini tak ajari yang ini. Bu, bagaimana menampilkan jika saya tidak pakai yang klik-klik yang sini, Bu? Tidak pakai klik yang di sini, nggak analyze, deskriptif, kemudian frekuensi, saya nggak pakai gitu, Bu. Ada nggak lagi? Ada. Ini pakai new, open, ya kan? Open tadi, sorry, file new, di atasnya open ini ada new. Kita nggak pakai data tapi pakai sintak. Ini muncul di layarnya mahasiswa. Muncul Bu. Oke. Kita kan mau melihat nih frekuensi variabelnya. Frekuensi variabel yang mana saja? Yang ini. Yang kita coding kategorinya. Gender, masa kerja, sama pendidikan. Oke, kalau gitu kita ketik di sini. Kita ketik free gitu aja untuk frekuensi, maka dia akan keluar. Kita tinggal milih, bukan fasi ya, tapi frekuensi. Yang kita frekuensikan apa? Variabel tuh. Nah, kan kita ngetik vari aja, nanti kita pilih di sini variabel. Variabelnya apa saja? Ada gender tadi, terus spasi. Selain gender apa? Masa kerja dan pendidikan. Kemudian masa underscore kerja, spasi, pendidikan. Kemudian enter, kita mau lihat apa? Barcatnya tuh. Nah, kita cari barcat. Barcat untuk apa? Frekuensi. Nah, itu barcat frek gitu. Nah, selanjutnya ini garis miring kita apakan? Kita order. Di order itu dipanggil. Saya tadi mau mencari barcatnya frekuensi, kemudian saya order. Order itu saya panggil dengan apa? Analisis. Ana gitu aja muncul. Oke. Di situ kita buka lagi dengan cara yang sama, ketikkan frekuensi gitu kan.
Nah, frekuensi lagi. Frekuensi apa? Spasi variabel, gitu ya. Frekuensi variabel untuk apa? Misalkan kita mau lihat kinerja. Kalau memang mau dilihat kinerja loh ya. Kemudian apa? Misalkan mau kita lihat histogramnya. Histogram yang apa? Normal. Misalkan. Nah, kalau kita mau manggil, kita pakai order. Ordernya diapakan? Sama kalau mau manggil analisis ya. Analisis. Nah, kemudian kita mau melihat apa? Misalkan cross tab. Cross tab itu kita mau lihat hubungan antara gender dengan kinerja, masa kerja dengan kinerja dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita blok sintaknya. Ya. Setelah kita blok, kemudian kita run. Klik kanan, run all atau run to end, silahkan. Ya kan? Nah, atau kalau nggak gitu kita pakai ini bisa. Muncul loh. Tampilannya gimana? Sama loh. Gender ada laki perempuan, masa kerja ada ini kan ini. Kita panggil yang untuk ini. Tampilannya sama. Sama dengan yang mana? Sama dengan yang atasnya. Jadi itu cuma apa ya? Cara penyajian aja. Cara penyajian data di ini di statistik yang menggunakan SPSS. Jika yang satu kita tinggal klik, yang satu misalkan kita mau bentuk dalam bentuk sintak gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Nanti saya ngasih tugas kalian untuk nyoba buka SPSS-nya dan nyoba ngetikkan ini dengan cara tadi. Ada pertanyaan dari sini? Silahkan. Ini berapa orang yang sudah menginstal SPSS? Atau yang belum aja deh? Yang belum silakan raise hand. Yang belum menginstal silakan raise hand. Oke, wah banyak ya yang belum ya. Berapa ini? Buka antrian. 8 orang. Ini ada Mbak Rahmi, Mbak Anggun, Mbak Nandareni, Mbak Anggun. Mbak Anggun kenapa ini? Ada kendala untuk ini tidak support atau gimana? SPSS? Saya udah ngulang toh Bu, terus ikuti saran teman juga, cracknya di kopas ke program file itu tetap nggak bisa. Oh, Tampilannya tuh maksimum number of variable exceeded gitu Bu. Oh, gitu-gitu. Mungkin Tapi tidak nanti support, nanti dicoba lagi ya Mbak Anggun. ya Bu. Ini ada Vika. Vika gimana? Vika? Masih error Bu waktu diinstal. Oke, nanti dicoba lagi. Tapi tadi bisa mengikuti nggak yang tak maksud tadi? Bisa Bu. Mudah kan ya? Iya. Maka memang kenapa saya kemarin nyari materi itu langsung to the point untuk praktek. Sebenarnya ini kalau misalkan kita pertemuan tatap muka kan enak di lab ya, gitu ya. Jadi bisa satu-satu gitu. Oke, yang lain berarti bisa ya. Coba Aji. Iya Bu. Berarti bisa ya nginstalnya ya. Bisa Bu. Oke, sekarang buka SPSS-nya bagi yang sudah bisa. Bagi yang sudah bisa silakan dibuka. Kemudian ketikkan data ini ya. Dicoba ketikkan data ini. Bentar. Tak share screen. Muncul nggak ini?
Munculkah ini? Sudah, Bu. Oke. Saya beri waktu untuk mengetikkan dan mencobakan yang tadi, ya kan cara-caranya. Di ini ya, di data view, kemudian diawali dari ini. Diawali ke variable view dulu ya. Didefinisikan istilahnya di variable view. Kemudian value-nya diketik, kemudian baru tulis di data view, masukkan inputan datanya. Oke, silahkan saya beri waktu 10 menit ya. Terus saya minta mahasiswa untuk menampilkan. Nah, sebentar. Kasih waktu 10 menit untuk menampilkan.
Oke, sudah ya. Waktunya saya rasa coba saya minta 1 atau 2 mahasiswa aja. Nabila Raisen, ada yang mau ditanyakan Nabila Zahra? Enggak ada Ibu. Oh itu yang tadi ya? Iya Ibu. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya minta secara random ya, untuk nampilkan aja sudah berhasil nggak nampilkan itu. Emma Aprilia. Iya, Bu. Bisa nggak menampilkan hasilnya tadi? Saya memakai HP, Bu, soalnya sinyalnya nggak kuat, tapi saya sudah mencoba. Oh gitu. Coba ini nih, sebentar. Aji, Ji, Ya Bu. kamu pakai laptop toh? Ya Bu. Kamu bisa nggak share screen? Bisa Bu. Oke, silahkan. Ini hasilnya aja Bu. Sama ini dong, sama apa? Mulai dari variable view, data view, terus kemudian ketika di outputnya dikeluarkan jadi apa? Itu ya, Ci? Ya Bu. Ya Bu.
Oke, silakan diceritakan ya Ji ke teman-teman lainnya. Aji masih mute kamu. Nah, oke. Nah, ini tadi kan yang langkah pertama tadi kita menulis variabelnya dulu. Variabel pertama itu tadi gender, terus masa kerja, pendidikan, sama kinerja. Terus kita atur desimalnya. Lalu di value-nya kita tuliskan tadi. Yang pertama kan kita tadi yang variabel pertama tadi kan tertulis 1 dan 2. Nah, itu kan yang 1 itu maksudnya laki-laki, terus yang 2 itu perempuan. Terus yang selanjutnya juga sama. Ini tadi kan angka 1 tadi melambangkan berapa lama dia bekerja, terus yang 1 itu tadi dia melambangkan 1 sampai 10 tahun, terus yang kedua 11 sampai 12 tahun, 20 tahun, yang ketiga 21 sampai 30 tahun. Terus kita oke. Nah, dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya kita tulis datanya di sini. Nah, di data value view, di data view-nya. Nah, untuk menampilkan outputnya kita ke analisis, lalu kita pilih menu deskriptif statistik, lalu kita pilih frekuensi. Nah, yang pertama tadi kita kita cari dulu outputnya yang gender, kita pindahkan ke kanan, terus masa kerja dan pendidikan. Nah, lalu untuk menampilkan diagramnya kita pilih di sini. Nah, kita pilih bar chart. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, ini tabelnya. Lalu untuk menampilkan output yang kinerja sama kayak yang tadi langkahnya, kita pilih deskriptif statistik, terus frekuensi. Yang ini tadi kita pindahkan lagi ke kiri. Lalu kinerja kita pindah ke kanan. Untuk chartnya kita pilih yang histogram, lalu snow normalnya kita aktifkan. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Aji. Yang lain, nanti saya minggu depan pun saya akan menunjuk secara random mahasiswa untuk menampilkan. Maka itu saya berharap kalian sudah punya installernya untuk SPSS itu. Kalau tidak 2.6 support, silakan yang lebih rendah dari 2.6, misalkan 2.5 ataupun 2.2 yang kira-kira support dengan laptopnya kalian, gitu ya. Dan setiap perkuliahan kita, saya berharap mahasiswa juga mempraktekkan, karena kan kalian mata kuliahnya adalah menggunakan aplikasi tersebut, gitu. Terus ini yang saya maksud di penugasan yang mulai pertemuan kedua, maka saya akan meminta mahasiswa, bentar ya, saya tak share screen, untuk mencari yang
dimaksud data simulasi itu yang ini. Ini adalah data simulasi, belum tentu data asli yang di lapangan. Ini bisa kalian dapat di buku-buku. Ini saya aja ngambil dari buku ini, tak screenshot ini. Ini dari buku. Nah, data simulasi adalah data-data yang tersedia untuk bisa kita operasikan untuk bahan percobaan, itu data simulasi. Data untuk dipraktekkan, gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di buku atau di mana di internet boleh. Tapi silakan mencari masalah yang setara yang bisa kalian olah. Intinya gini, tugas kalian setiap minggunya satu, selalu meresum apa yang sudah saya sampaikan. Itu satu. Yang kedua, itu untuk tugas individu ya. Nah, tugas kelompok setiap minggunya itu adalah cari data simulasi. Kalau kita sedang belajar tentang penyajian data statistik dengan histogram, bar chart dan sebagainya, silakan cari data-data seperti ini berkategori yang bisa disimulasikan penyajian datanya menggunakan data-data menggunakan bar chart, histogram, ojaif, apa-apa yang ada di materi saya tadi. Gitu. Jadi seperti itu ya tugasnya. Kalau besok kemudian kita akan belajar tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, maka minggu depannya lagi tugas individunya tetap meresum apa yang saya sampaikan selama perkuliahan, itu tugas individu. Tugas kelompoknya adalah mencari data lagi simulasi yang ada di buku, koran, ini ya, internet, yang bisa kalian simulasikan untuk ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Itu ya, tetapi data tugas kelompok, dan cukup satu orang yang mensubmitkan untuk tugas kelompok, tapi di sana ditulis siapa saja anggota kelompoknya gitu. Jadi memang terus nanti kalau saya selesai pertemuan kedua ini, saya tidak membagikan slide saya, nanti kalian tidak bisa ngeresum gitu, nanti kalian hanya ngeresum slide saya nanti. Jadi slide saya pada pertemuan kedua hanya akan saya bagikan ketika kalian sudah submit secara keseluruhan di H-1 pertemuan ketiga. Atau saya submitkan ketika pertemuan ketiga, baru saya submitkan bahan ajar saya di pertemuan pertama. Nah, ini pun akan saya submitkan nanti pada pertemuan ketiga. Bahan di pertemuan kedua, saya submitkan di pertemuan ketiga. Jadi saya bisa melihat resume kalian untuk pertemuan kedua di H-1 pertemuan ketiga, tapi bahan saya yang sudah saya sajikan di pertemuan kedua, saya submitkan di pertemuan ketiga ini. Gitu. Oke. Maka ini yang kemarin ada yang tanya, Bu, yang dimaksud datanya itu yang seperti apa? Ya ini, misalkan data seperti ini. Kalau saya lagi ngajarkan ukuran pemusatan dan penyebaran, ya nanti silakan cari sembarang data yang bisa diolah pakai SPSS ketika saya ngajarkan ke kalian ukuran pemusatan dan penyebaran. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sebentar, untuk terakhir kali saya tak melihat presensi ya. Mungkin ada yang belum sempat saya absen tadi. Pasca FKIP. Ustaz kelas C. Oke. Ini ada Lutfiana Rizky, ada? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Fauzan Arizal. Fauzan. Sheila Safira. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini hanya Fauzan Arizal ya. Oke, saya simpan presensi kehadiran. Oke. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Karena saya rasa jam lebih jamnya. Saya khawatir kalian ada mata kuliah.